Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengatasi masalah keluarga. Mari kita akan lihat Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat ketiga yang berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan keluarga seringkali ada pertentangan, ada masalah. Saya teringat satu kali ada sepasang suami istri yang sering sekali bertengkar dan biasanya istrinya yang selalu menang. Karena istrinya lebih pintar, lebih bisa cari duit, badannya lebih besar. Dia dulu jago karate, ban hitam, suaminya cuma bisa jual ban bekas, kira-kira begitu. Dan satu kali ketika mereka bertengkar lagi hebat, keesokan harinya si suami ditanya oleh temannya, kelihatannya kamu berantem lagi ya tadi malam? Iya tuh, kok tahu? Iya dari raut mukamu kan kelihatan yang habis berantem. Ngomong-ngomong gimana? Siapa yang kalah tadi malam? Kata teman suaminya ini. Dia bilang, tahu nggak, istri saya tadi malam itu merangkak-rangkak ke bawah kolong ranjang. Wah, sampai dia merangkak-rangkak, berarti dia kalah dong sama kamu. Kira-kira ngomong apa dia? Dia bilang, kalau jantan keluar dari kolong ranjang, ayo hadapi saya, katanya. Rupanya suaminya saking ketakutan ngumpet di bawah kolong ranjang, saudara. Wah, kalau keluarga model begini kan bahaya. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sih tidak se-ekstrim itu. Tapi perbedaan selalu ada. Kalau misalnya suami punya uang, seringkali dia beli barang-barang elektronik, mobil dibagusin, TV digedein. Sedangkan istri beli perhiasan. Nah, perbedaan pandangan semacam ini kan bisa menimbulkan masalah. Kalau punya uang, istri beli baju, suami beli batu. Itu kan bisa menimbulkan masalah juga, saudara. Nah, Alkitab berkata ketika terjadi pesta perkawinan di kota Kana di Galilea, mereka kehabisan air anggur. Dan tentu ini akan menimbulkan rasa malu bagi keluarga pengantin. Tetapi ketika Yesus hadir, dia bisa mengubah air biasa menjadi air anggur. Dan menyatakan mujizat pertama bukan di gedung gereja, tapi dalam sebuah pesta pernikahan. Saya yakin sampai hari ini pun, di mana Yesus diundang hadir, selalu ada solusi di dalam keluarga kita. Karena dia adalah Allah yang baik bagi keluarga kita masing-masing. Nah saudara, kalau saya baca dalam Efesus 5 ayat 31 dan 32, dikatakan demikian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi menurut Alkitab, pernikahan itu adalah lambang hubungan antara Kristus dan jemaat yang harus saling mengasihi dan tidak boleh terpisahkan oleh apapun. Karenanya di dalam kekristenan sebetulnya tidak boleh terjadi perceraian. Kenapa? Karena perceraian akan merusak gambaran bahwa Kristus tidak akan pernah meninggalkan jemaatnya. Sehingga ketika perceraian terjadi berarti kita tidak bisa memberikan contoh yang baik tentang relasi antara Kristus dan orang-orang percaya. Nah dari sini juga kita melihat bahwa hubungan pernikahan yang tidak baik akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebabkan pernikahan itu lambang hubungan kita dengan Kristus. Kalau hubungan dengan Kristusnya tidak baik, maka mempengaruhi hubungan suami dan istri, orang tua dan anak. Sebaliknya juga hubungan yang tidak baik antara suami istri, antara orang tua dan anak, secara langsung menunjukkan bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak baik.
Jadi walaupun ada orang yang bilang saya dekat sekali sama Tuhan, suka dengar suara Tuhan, suka dapat penglihatan. Tapi kalau dia berantem terus dengan pasangan hidupnya, bagaimana kita bisa yakin bahwa dia relasinya baik dengan Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 7 memberikan nasihat kepada para suami supaya hidup bijaksana kepada istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Supaya doamu jangan terhalang. Karena hubungan yang tidak baik dengan pasangan hidup akan membuat doa kita, relasi kita dengan Tuhan menjadi terhalang. Nah, pada abad modern ini saya melihat ada dua penghambat utama kebahagiaan keluarga yang kita harus atasi. Yang pertama adalah renggangnya keintiman. Alkitab tadi berkata, seorang suami akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dalam Matius 19 ayat 6 juga berkata, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Suami istri yang menikah itu bagaikan dua kertas yang dilem menjadi satu. Jadi kalau kita berusaha menarik kedua kertas itu tidak akan merobek salah satunya. Itu akan merobek kedua-duanya. Perceraian merusak suami, istri, orang tua, anak, bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Karenanya pernikahan harus dirawat dengan komunikasi yang baik, saling berbagi, ada kedekatan. Sebab kalau tidak, maka akan ada bahaya yang terjadi. Ada ungkapan rumput di halaman rumah tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah sendiri. Tapi sebetulnya soal hijaunya rumput bukan soal lokasinya. Apakah di luar halaman atau di dalam halaman. Hijaunya rumput ditentukan berapa sering kita merawat rumput itu. Kalau kita menyiramnya setiap hari, pasti rumput di halaman rumah kita atau di luar halaman rumah kita pun, siapa saja yang suka merawat rumput itu pasti rumputnya lebih hijau. Jadi sekali lagi ini bukan soal lokasi, tetapi soal bagaimana kita merawat keluarga itu. Nah, saya mulai berpikir ada dua faktor utama yang bisa merenggangkan keintiman dalam keluarga modern. Yang pertama adalah kesibukan kerja. Suami kerja, apalagi kalau istri juga kerja. Waktu pulang ke rumah udah capek, udah lelah, udah habis rasanya energi. Malas berkomunikasi dengan pasangan. Apalagi kalau yang kerjanya itu salesman, bagian marketing. Dari pagi sampai malam ngomong terus, menceritakan bagusnya produk yang dijual. Nggak ada yang beli lagi saudara sekalian. Pulang ke rumah udah capek, udah lemes. Jadi udah maunya itu nggak mau ngomong sama pasangan, sama anak. Maunya diam, nonton TV, baca koran, tidur. Akibatnya ngomong seperlunya, omongan jadi hambar. Kalau omongan nggak hambar malah jadi tegang. Ada suami bilang gini, saya kalau ngomong sama istri saya batasi tidak lebih dari 10 menit. Kenapa? Sebab kalau udah menit ke-11 dan selanjutnya ujung-ujungnya ribut. Jadi kalau menit 1 sampai 9 masih zona aman. Masuk ke menit yang ke-10 sudah zona agak berbahaya itu. Jangan dilanjutkan, kalau dilanjutkan ujungnya rame. Padahal dulu waktu masih pacaran ngobrol terus. Bisa berjam-jam kalau lagi pacaran itu. Tapi setelah nikah rasanya komunikasinya menjadi tidak baik. Saudara-saudara, yang kedua faktor yang merenggangkan keintiman adalah kemajuan teknologi. Dulu kalau orang desa menjelang malam tidak ada listrik, mereka kumpul di depan rumah, lalu ngobrol-ngobrol sambil makan jagung, nyanyi-nyanyi, dan curhat sampai larut malam lalu mereka tidur. Hubungan keluarganya menjadi harmonis. Sekarang kemajuan teknologi begitu luar biasa. Orang kalau udah malam karena ada listrik nonton TV. Nonton TV bisa 2-3 jam bahkan lebih, tapi ngobrol sangat terbatas dengan anggota keluarga kita. Malah kadang-kadang suami istri berantem rebutan remote TV, saudara-saudara. Karena satu senang nonton berita, satu lagi senang nonton sinetron. Lama-lama udah beli TV masing-masing.
Kamarnya satu, TV-nya dua. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Suami ngadep kanan, istri ngadep kiri. Yang ketemu cuma punggungnya doang. Lah bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik? Apalagi sekarang dunia ini sudah ada kemajuan teknologi komputer. Bahkan melalui handphone kita bisa mengakses segala macam hal. Dari Facebook, dari games, dan apa sajalah sosial media yang ada. Lama-lama alat ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Tinggal bersama dalam sebuah keluarga, tapi suami merasa terasing dengan dunianya, istri merasa terasing dengan dunianya. Dulu kalau orang ngajak anggota keluarganya makan di restoran, begitu duduk nunggu makanannya keluar, wah rame kan cerita sana sini. Sekarang kalau nunggu menunya datang, sunyi senyap. Bukan karena malam kudus, tapi masing-masing pakai handphonenya sendiri-sendiri. Pernah lihat itu? Kalau saudara belum pernah lihat, berarti saudara pelakunya. Nah saudara-saudara, ini yang menyebabkan kerenggangan itu terjadi. Kesibukan kerja dan juga kemajuan teknologi. Karenanya kita harus mengupayakan supaya keintiman itu ditingkatkan. Dalam bidang apa saja kita harus berupaya meningkatkan keintiman. Mesti ada usaha yang sungguh-sungguh. Yang pertama, kita harus meningkatkan keintiman secara emosional. Sehingga setiap orang itu merasa dekat satu dengan yang lain. Ada keterikatan secara hati, secara jiwa. Dan itu diperoleh kalau kita belajar ngobrol satu dengan yang lain. Curhat tentang masalah, pergumulan, kerinduan, harapan, ketakutan. Curhat hal-hal yang baik, curhat hal-hal yang kelihatannya kurang baik. Dan dibutuhkan pasangan hidup, anggota keluarga yang belajar mengerti, ada understanding. Jangan hanya bersikap negatif, menyalahkan, tapi sebaliknya saling mendukung. Nah repotnya begini, orang kalau udah lama kawin, rasanya udah males curhat-curhatan sama pasangan hidup. Curhatnya sama orang lain, saudara. Lah kalau orang lain lawan jenis, maka dia merasa lebih dekat dengan orang itu daripada pasangannya. Disinilah bahaya itu mulai mengancam. Banyak orang bilang, kalau ngobrol sama suami atau istri mah ujung-ujungnya ribut. Tapi kalau saya sama teman saya yang lawan jenis itu, dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli. Itu sama temannya bukan sama Tuhan lagi saudara sekalian. Nah hal-hal ini yang bisa menimbulkan masalah di dalam pernikahan. Karena curhat itu harus diawali dengan keterbukaan kepada keluarga sendiri. Masalahnya begini. Seorang istri sebetulnya punya kebutuhan untuk curhat 1 jam sehari dengan pasangannya. Masalah muncul karena suami merasa cukuplah curhat itu 15 menit seminggu, saudara-saudara. Jadi masalah besar mulai muncul. Ayo kita belajar memahami pasangan kita, anak-anak dalam keluarga kita. Jangan saling menyalahkan. Satu kali ada seorang ibu diminta datang ke sekolah oleh guru sekolah. Karena anaknya yang sekolah di sana nilai matematikanya jelek, dapat 0. Sedangkan teman-teman yang lain dapat 9, 10, 9, 10. Lalu kemudian ketika datang guru berkata, "Bu, tolonglah diajar anakmu ini matematika berhitung yang baik." Loh kenapa? Nilainya 0. Boleh saya lihat hasilnya? Ini silakan lihat Bu. Itu hitung-hitungan 7 tambah 5. 10 kurang 3, 20 bagi 4. Nomor 1 sampai 10 jawabannya sama. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Jadi bingung juga dia. Lalu anaknya ditanya, kenapa kamu jawabannya kok begini nak? Saya nggak belajar mah tadi malam, jadi saya nggak bisa jawab. Tapi saya ingat waktu saya ke gereja, pendeta pernah khotbah. Apapun masalahmu, jawabannya adalah satu. Yesus adalah jawaban. Jadi 7 tambah 3, Yesus. 10 bagi 4, Yesus. 15 kurang 5, Yesus. Begitu. Nah mendengar itu si ibu yang asalnya mau marah, tidak jadi marah. Rupanya anak salah paham.
Nah, kamu rohani boleh, tapi belajar matematika juga harus supaya kamu tidak keliru menjawabnya. Nah, kalau ada pemahaman satu dengan yang lain kan, apapun masalahnya kita bisa saling mengerti, mendukung, menerima. Yang kedua, keintiman yang harus ditingkatkan adalah keintiman secara sosial. Kita ini bukan hanya makhluk individual, kita adalah makhluk sosial. Perlu berteman dengan orang lain, perlu adanya sahabat. Tapi ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita punya pergaulan yang baik, itu bisa memperkaya kehidupan kita. Apalagi kalau kita punya teman-teman di dalam kelompok sel yang saling mendoakan, saling menguatkan. Karena itu saya dorong saudari yang belum ikut kelompok sel, atau sudah malas ikut kelompok sel, atau saudara bilang saya pernah ikut kelompok sel dulu 1000 tahun yang lalu, mulai minggu ini ayo datang lagi dalam kelompok sel supaya kita bisa saling memperkaya kehidupan. Saya perhatikan rumah tangga yang sering ribut itu latar belakangnya seringkali entah suami atau istri kurang pergaulan. Tidak bisa berelasi secara sosial dengan wajar dan baik. Ada loh saudara pasangan begitu sudah menikah rasanya pasangannya itu mau dikurung di rumah. Istri khusus kalangan sendiri. Istrinya naik delman aja ditanya tadi kudanya laki atau perempuan. Lah kalau begini kan udah sakit jiwa nih. Ma, saya mau badminton ya sama teman-teman laki-laki semuanya, kata si suami. Ah udah jangan. Temenmu itu semuanya suka main cewek, nanti kamu ketularan sama dia. Jadi suaminya dikurung di rumah. Pap, saya mau arisan ya sama ibu-ibu di lingkungan ya supaya kita kenal lah. Ah ngapain arisan segala macam. Udah gak usah, ibu-ibu itu tukang gosip semuanya. Nanti kamu juga ketularan gosip. Akibatnya tidak ada relasi sosial dengan yang lain. Dan ini sebetulnya akan mengeringkan hubungan dengan pasangan kita. Karena kebutuhan sosial kita tidak hanya bisa dipenuhi oleh pasangan kita. Kita membutuhkan orang-orang lain yang secara positif bisa menguatkan kita, memperkaya kehidupan kita. Kan begini kalau saudara tergabung dalam kelompok sel. Kita lihat teman kita kalau ngobrol sama pasangannya bisa mesra. Kadang-kadang bisa ketawa, cekikikan begitu saudara sekalian. Bisa saling menggoda. Lalu kita mikir kalau kita kok ngomong sama istri, kok seperti orang berantem ya. Sampai teman ada yang bilang, ulah ngambek atuh. Oh enggak, saya mah gak ngambek. Cara ngomong saya sama istri ya begini. Memang dari sananya kalau ngobrol kayak orang bertengkar. Tapi kan kita belajar dari yang lain saudara. Saya ingat satu kali saya pelayanan di Amerika Serikat. Nginep di sebuah keluarga Kristen. Dan kemudian kami datang kira-kira jam 3 sore, kami duduk di ruangan tamunya, kita minum teh yang dihidangkan. Nggak lama 2 orang anak mereka yang sudah remaja pulang dari sekolah. Lalu kemudian keduanya menyapa saya dan istri. Selamat sore om, selamat sore tante. Sudah lama datang? Oh baru sebentar saya bilang. Gimana masih capek ya, jet lag? Ya mudah-mudahan sih enggak terlalu lama saya bilang. Om udah mau pergi kemana aja? Oh nanti malam diajak papi mami kalian untuk makan di luar. Kamu ikut enggak? Oh saya ada pekerjaan rumah om, jadi enggak bisa ikut. Silakan aja om ya, kami permisi dulu naik ke atas. Kami mau bikin tugas. Lalu mereka kedua pergi ke loteng ke tempat kamarnya masing-masing. Waktu mereka naik saya bingung loh saudara sekalian. Ini di Amerika anak orang Indonesia kok bisa menyapa rekan dari ayahnya. Anak ABG sekarang, anak baru gede. Ketika lihat ABG, angkatan babe gue menyelinap hilang seperti siluman. Gak mau ngajak ngomong saudara-saudara. Kok bisa ya dia bertegur sapa dengan orang yang usianya sebaya dengan ayah atau ibunya. Kan gak mungkin kebetulan, pasti dilatih toh. Nah malam itu setelah saya mandi kita pergi keluar untuk makan naik mobil. Saya bilang kepada suami istri itu, bapak ibu di depan aja kami di belakang. Suaminya membuka pintu mobil untuk istrinya masuk baru kemudian dia masuk mobil sendiri. Saya membuka pintu mobil bagian belakang yang sebelah kiri, istri saya yang sebelah kanan, kami masuk masing-masing seperti yang biasa kami lakukan.
Dan kemudian kami naik mobil, parkir di sebuah tempat, lalu harus jalan kira-kira 2 blok. Pasangan suami istri ini jalan lebih depan daripada kami, bergandengan tangan. Saya di belakangnya tidak bergandengan tangan seperti yang biasa kami lakukan. Dan istri saya itu biasanya kalau jalan agak pelan, saudara. Jadi saya jalan lebih cepat, kira-kira 3-4 langkah di depan dia, begitu. Nah, tiba-tiba dia mengejar dengan kecepatan penuh. Nyusul saya, saudara sekalian. Langsung dia colek saya. Tuh lihat, katanya. Saya bilang lihat apa? Saya juga udah tahu maksudnya, udah tahu. Tapi kan saya tanya, lihat apa? Itu, bukain pintu mobil. Gandengan tangan. Bukan pendeta loh, jemaat loh. Wah, luar biasa. Kamu kok nggak begitu? Saya juga tahu, saudara. Saya pikir bagus juga ya mereka ya. Ada lah, tapi pria kan suka gengsi ya. Ya betul ya, bapak-bapak. Jadi saya bilang gini. Kamu tahu nggak kenapa dia buka pintu mobil, gandeng istrinya? Oh, karena mencintai. Oh, bukan. Dia melakukan itu karena dia tahu hari ini ada seorang pendeta menginap di rumahnya. Dan dia harus menampilkan penampilan terbaik. Lebih daripada biasanya, saya bilang. Nah, tapi sejak itu saya mulai belajar. Belajar itu sulit loh, saudara. Hanya dengan melihat, memahami, ada insight, pemikiran baru. Belum tentu mengubah lifestyle. Sehingga saya masih sering jalan lebih cepat daripada istri saya. Dan saya harus berhenti, mengingatkan diri, harus lebih lambat. Dan kadang-kadang sekarang diperparah dengan handphone itu. Istri saya kalau jalan udah lebih lambat, suka main handphone lagi, saudara sekalian. Dia nggak main handphone saja, jalannya udah lambat, apalagi pakai handphone. Nah, tapi disinilah kita harus belajar. Kan sebetulnya ini bukan kesalahan yang fatal. Masalah-masalah keluarga itu bukan karena masalah yang gede sebetulnya. Hal-hal yang kecil-kecil tuh loh, perintil-perintil. Tapi seringkali saudara itu ngeselin kita. Dan bukankah kita harus membenahi hubungan hidup ini satu dengan yang lain. Ayo perbaiki relasi sosial. Ketiga, kita juga harus menjalin keintiman secara seksual. Khusus untuk pasangan suami istri. Kalau belum menikah tentu tidak melakukan hubungan seksual. Tapi dalam keluarga perlu ada physical touch. Sentuhan kasih satu dengan yang lain. Mungkin orang tua memeluk anaknya, mengelus-ngelus kepalanya. Sebagai tanda sayang kepada keluarga. Karena kasih kan di dalam bahasa Yunani ada 4. Agape, kasih Tuhan. Lalu kemudian filia, kasih persahabatan. Ada eros, kasih birahi. Ada juga storge, kasih hubungan darah. Papa sayang sama anak, adik sayang sama kakak. Itu kan storge, kasih karena adanya hubungan darah. Dan ini harus dikembangkan dengan berkata-kata yang baik. Kadang-kadang melakukan physical touch. Pernah lihat film Teletubbies? Apa yang menarik dari Teletubbies? Berpelukan. Saudara tahu orang yang berpelukan itu akan menghasilkan hormon namanya oksitoksin yang membuat perasaan lebih lega dan bahagia. Kalau adik kakak, suami istri, orang tua dan anak bisa saling berpelukan, saling menepuk-nepuk pundak dengan kasih. Saya percaya keluarga akan mengalami relasi keintiman lebih dekat satu dengan yang lain. Bagi suami istri harus ada hubungan seksual. Nah ini begini, kalau yang belum kawin mikirnya gini, oh orang kalau kawin pasti ngesek begitu saudara. Padahal tanya sama yang sudah nikah, hubungan seksual itu kan mengambil waktu dan perhatian yang relatif sedikit dibandingkan yang lain. Yang lain kan urusan kerja, urusan ini, urusan itu, waduh segala macam saudara. Sampai kadang-kadang relasi seksual pun seringkali sudah menjadi tawar dan hambar. Anehnya begini ya, dulu waktu lagi pacaran, setiap ada kesempatan digunakan saudara sekalian. Misalnya gini, lagi jalan-jalan ke tempat sepi, masuk ke gang, lewat jalan itu yang pilih yang gang gitu saudara sekalian. Yang gang sepi nggak ada orang, ciuman begitu, langsung jalan cepat-cepat supaya takut ketahuan orang lain. Tapi kalau udah kawin aneh.
Pembantu pulang liburan, itu lebaran, anak-anak lagi main. Seminggu itu nggak ada orang di sana, dicuekin aja tuh saudara sekalian. Malah kalau suami toel-toel, cicing capek, begitu saudara. Nah ini yang menyebabkan kerenggangan terjadi di dalam keluarga. Kita itu harus meningkatkan keintiman emosional, sosial, seksual. Yang keempat, keintiman rekreasional. Keluarga itu bahagia bukan cuma sekedar karena cari duit aja terus. Buka toko aja terus. Tapi mesti ada keseimbangan antara bekerja dan beristirahat. Karena itu Tuhan sudah mengatur polanya sebetulnya. 6 hari kamu harus bekerja, pada hari ke-7 kamu harus beristirahat. Saya lihat ada banyak di antara kita melanggar firman Tuhan dalam hal ini. Dan kau tidak pernah mengalami kebahagiaan sebagaimana seharusnya Tuhan izinkan. Tuhan kalau memberikan perintah itu untuk kebahagiaan kita lah saudara. Tapi kalau kita merasa lebih pinter, kalau nggak buka toko 7 hari seminggu kan nanti pelanggan lari ke yang lain. Dan kita hidup seperti robot, seperti mesin. Yang kebahagiaan kita hanya sekedar mencari uang. Udah cari uang tidak bisa menikmati kehidupan. Padahal perlu ada relasi yang sifatnya baik yang kita jalin dengan anggota keluarga kita melalui rekreasi. Milikilah hobi yang sama. Misalnya suami suka main musik, istri nyanyi. Atau tanam bunga sama-sama. Atau olahraga bareng lah. Pagi-pagi jalan kaki bareng-bareng. Atau lari pagi jogging. Ya bareng-bareng pulang makan soto, makan bubur. Jalan-jalan kadang-kadang keluar kota, ya bisa ke Pangandaran, bisa ke Garut. Gimana toko? Tutup aja saudara. Saudara tutup toko sehari juga nggak kiamat kan? Nggak akan berakhir itu kehidupan ekonomi kita. Karena ada sesuatu yang tidak bisa hanya dinilai oleh uang. Ada anak-anak ketika besar, waktu ditanya, apa kenangan kamu tentang papa dan mama? Dia bilang hampir tidak ada kecuali saya lihat papa dan mama setiap hari ada di toko. Betapa miskinnya kehidupan yang relasinya sedemikian. Sekali waktu kita harus pergi jalan-jalan, berlibur, begitu saudara. Dengan seluruh keluarga. Karena itu saya dorong saudara pada akhir tahun 28 sampai 30 Desember ada family camp, retreat keluarga di puncak. Daftarkan diri saudara, hadir bersama-sama. Karena ada sesi buat orang tua, sesi buat remaja pemuda, sesi buat anak. Dan bukan hanya session, ada games, ada outdoor. Ya kemudian bisa jalan-jalan ke taman safari. Karena ini hotelnya hotel bintang 4, salah satu hotel yang paling besar sekarang di puncak. Luasnya sekian hektar. Dan kita perlu menyediakan waktu berekreasi bersama dengan keluarga. Saudara saya percaya ini akan menjadi sesuatu yang ternikmati di dalam kehidupan kita. Bukan hanya karena kesibukan mencari uang. Dan yang kelima, keintiman yang perlu ditingkatkan adalah keintiman spiritual. Belajarlah beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, menerima otoritas firman Tuhan bersama-sama. Agar kita sadar bahwa kepala keluarga kita yang tertinggi adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah kalau ada di antara kita yang hari-hari ini merasa keintiman itu tidak terjalin dengan baik. Mari kita sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi lebih baik. Ada sesuatu yang kita lakukan. Jangan biarkan keluarga bergulir begitu saja dengan kehambarannya. Tapi ayo mulai bangkit, mulai maju. Untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Hari Kamis yang lalu di Bandung diadakan ibadah couples. Dan ini menarik sekali karena di set makan fine dining gitu saudara sekalian. Jadi suami di situ, istri di sini makan. Makanannya juga makanan enak dengan berbagai aksesoris yang menarik. Dan yang melayani pengurus gereja semua pakai baju koki, waitress dan sebagainya. Wah di-serve secara luar biasa. Dan ternyata sudah ada bisikan terlebih dahulu kepada istri. Siapkan hadiah buat suami dan kepada suami dibisiki juga. Siapkan hadiah buat istri. Jadi pada hari itu masing-masing surprise saudara sekalian. Memberikan hadiah untuk pasangan masing-masing. Dan
Oleh panitia diharapkan bukan cuma hadiah, kasih surat cinta. Saudara, ada yang bilang gini, aduh surat cinta, saya mau udah kawin 30 tahun lebih, ngespoho. Bikin surat cintanya juga, sekarang mah boro-boro cinta. Ya, tiap kali ngomong juga berantem katanya. Aduh betapa menyedihkan, dulu mah main surat cinta. Sekarang mah kalau disodorkan bukan surat cinta, surat utang, saudara-saudara. Karena itu ayo kita perbarui lagi. Saya percaya Tuhan menginginkan keluarga kita bahagia. Karena itulah mesti ada upaya kita meningkatkan keintiman dalam 5 hal tadi. Keintiman emosional, kemudian keintiman sosial, keintiman seksual, keintiman rekreasional, dan juga keintiman spiritual. Hal kedua, hal terakhir yang seringkali membuat keluarga bermasalah adalah hal yang berkaitan dengan keuangan. Ada hutang yang belum terbayar, penghasilan yang sangat pas-pasan. Sebetulnya di dalam Alkitab pernah ada kisah seorang yang kekurangan uang. Ada nabi mati dan waktu dia mati ninggalin hutang. Janda nabi ini ketakutan karena penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anaknya menjadi budak. Jadi dia pergi ke Nabi Elisa. Dan Elisa berkata, kamu punya apa? Saya cuma punya sebuli-buli kecil isinya minyak. Oke, pinjam gentong sebanyak-banyaknya lalu kamu tuangkan. Maka minyak ini tidak akan berhenti mengalir. Dan ketika dia lakukan dengan iman, minyak sangat banyak dia terima. Dia jual, dia punya uang dan dia lunasi hutangnya, masih ada sisa dia gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan apa? Kalau ada Yesus di dalam keluarga yang bermasalah seperti pernikahan di Kana, akan ada solusinya. Kalau Tuhan kita hadirkan di dalam keluarga, masalah keuangan dalam keluarga pun bisa Tuhan selesaikan. Karena Dia Yehova Jireh, Allah yang sanggup memberkati kehidupan kita. Nah saudara-saudara, memang kita harus pahami bahwa 50% perceraian pada masa kini terjadi karena masalah uang, masalah hutang yang tak terbayarkan. Rupanya sumpah pernikahan sudah agak dimodifikasi oleh manusia modern. Bukan lagi sampai maut memisahkan kita, tapi sampai hutang memisahkan kita. Padahal kita bisa memiliki kondisi keuangan lebih baik ketika kita sadar kita adalah pengelola yang baik. Kita bukan owner, kita adalah manajer. Dan sebagai manajer, kita harus membuat planning, perencanaan. Kita harus membuat anggaran. Bagi yang sudah menikah, milikilah RABPBK. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga. Kalau negara kan RAPBN, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kalau ini Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga, RAPBK. Yang intinya jangan besar pasak daripada tiang. Pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Saudara-saudara, bahagia itu adalah kalau pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Intinya sederhana. Saya mau bilang begini ya. Walaupun saudara orang Kristen, doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan berkati saya, jadikan saya kaya. Pada umumnya kita tidak akan pernah sekaya seperti Lim Siu Leong. Percayalah saudara sekalian. Sebab hidup berkelimpahan menurut Alkitab bukan punya rumah 10, mobil 20. Hidup berkelimpahan itu artinya merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi untuk orang lain. Selama kita berpikir kalau saya jadi orang Kristen, saya akan jadi kaya dalam pengertian duniawi. Kaya seperti Lim Siu Leong. Maka kita tidak akan pernah bahagia. Sampai mati nih kita tidak akan pernah mengejar titik itu. Tetapi kalau kekayaan berarti saya merasa cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Itu artinya orang yang benar-benar kaya dengan kekayaan sejati. Limpah saudara-saudara. Karena kalau orang hartanya banyak tapi dia merasa miskin. Miskin jiwanya, kurang. Kan miskin jiwanya. Saya mau bilang ya. Ada banyak jemaat yang datang kepada rohaniwan di gereja. Pak, saya ada masalah, keluarga mau cerai, gara-gara apa? Istri saya merasa saya tidak bisa mencukupi. Padahal saya udah kerja bener loh Pak.
gaji saya sekian Pak, sama yang lain-lainnya sekian. Dia sebutkan satu jumlah angka. Dan terus terang dari sharing para rekan-rekan hamba Tuhan, para full timer dan sebagainya. Dia bilang apa? Pak, gajinya lebih besar dari gaji saya. Kok berantem terus? Saya bilang, nah makanya bahwa kebahagiaan itu bukan soal nominal. Tapi soal sikap hati dan bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik. Yang mau ribut berantem itu lebih kaya loh saudara dari konselornya. Berarti kita harus sadar bahwa inti pengelolaan adalah pendapatan mesti lebih besar daripada pengeluaran. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan pendapatan dan mengurangi atau mengelola pengeluaran dengan bijaksana. Pikirkan cara meningkatkan pendapatan. Misalnya melakukan side job, kerja sampingan yang tidak menyita waktu. Katakan, suami punya pekerjaan, entah ke kantor, toko atau apa. Istri ibu rumah tangga. Coba pikirkan, barangkali ada side job yang bisa menambah keuangan keluarga, tapi tidak menyita waktu dan paling penting, tidak mengganggu konsentrasi untuk pekerjaan utama yang seharusnya saudara bertanggung jawab. Misalnya, istri pinter masak, buka catering, pinter bikin kue lalu jual kepada teman-teman dekat. Atau saudara jadi broker jual beli rumah, kan waktunya juga tidak terlalu menyita waktu toh. Contoh-contoh semacam itu hal yang sederhana. Dan untuk saya, Indonesia adalah tempat yang sangat bagus untuk melakukan side job ini. Kenapa? Kalau saudara ada di Amerika atau Singapura lah, jangan jauh-jauh. Mau jualan kue sama orang-orang lain. Wah, itu aturannya. Periksa departemen kesehatan ini. Nggak boleh tiba-tiba bikin warung jual nasi pisang goreng di pinggir jalan. Nasi goreng nggak ada. Langsung ditangkap polisi di sana saudara sekalian. Indonesia mah surga untuk hal yang begitu saudara sekalian ya. Ya usaha apa, bikin nasi campur sampai orang mencret juga nggak ditangkap saudara sekalian. Indonesia mah damai sejahtera, haleluya. Jadi coba pikirkan peningkatan pendapatan dengan cara yang baik halal asal tidak menyita waktu. Yang kedua, kelola pengeluaran. Kelola pengeluaran, jangan boros, jangan konsumtif. Hidup merasa puas dengan apa yang ada. Ini saya doa ya untuk ibu-ibu khususnya. Milikilah sikap bahagia. Hanya dengan cara jalan-jalan di mall dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Dan tidak perlu beli apa-apa. Tapi merasa puas dan bahagia kalau window shopping. Cuma lihat-lihat doang. Wah itu luar biasa saudara. Jadi pergi ke mall. Aduh alusnya. Begitu pulang. Meuli naon, teu meulina naon. Wah itu jempol saudara sekali. Setuju para pria? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan boros, jangan konsumtif. Nggak usah panasan lihat orang lain. Orang lain beli motor baru, kita kan nggak harus beli motor baru. Orang lain beli baju baru, beli tas baru. Kita kan nggak mesti beli tas baru, beli baju baru. Bijaksanalah dalam menggunakan kredit card. Jangan digesek terus sampai tipis. Kan ada suami yang bayar, istri yang menggesek. Apalagi kalau saudara tahu uang saudara di bank 5 juta, jangan digesek 10 juta. Apalagi pakai kata rohani, dengan iman bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia menyediakan semua tepat pada waktunya. Loh ini menyalahgunakan kata Tuhan ini saudara sekalian. Kalau saudara tahu di bank cuma 5 juta, ambilnya jangan lebih dari 5 juta. 3 juta oke lah, tapi kalau sudah 10 juta, ya jangan. Apalagi kutip-kutip ayat, burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Kita kan bukan burung saudara-saudara. Kita kan manusia yang harus mengerti segala sesuatu dengan baik. Nah di Indonesia kredit card ini banyak juga manfaatnya. Karena jadi diskon card begitu saudara ya. Jadi diskon card. Kalau di Amerika, di Eropa, di Australia nggak ada kredit card. Maka kredit card aja. Indonesia luar biasa. Jadi kalau kita habis makan, apalagi kalau misalnya seperti di Bandung, di Jakarta, di kota besar kan banyak program-program. Begitu selesai makan ditanya, ada program apa? Oh ada, bank A, kredit card A 15% potongannya. Kalau pakai B, bank yang lain 30%. Kalau bank C 50%. Oh ada 15, 30, 50, pilih yang mana?
Masih belum puas, ada yang 100%. Ayahnya yang pakai bedog katanya. Saudara sekalian, jadi kita enak, jadi ada diskon cardnya begitu saudara. Di luar negeri nggak ada begitu. Jadi kita gunakan secara bijaksana program yang ada di dalam bank tersebut melalui kredit card. Kalau tanya sama Pak Wahyudi Rusli, Pak ada program apa? Ada doa puasa, pujian penyembahan. Program gereja lain saudara, ini program kredit card begitu ya. Waspadai hutang, hutang itu bahaya untuk kita. Sehingga sedapat mungkin kita harus berpada dengan apa yang ada. Kalau belum aja duit, ya diam dulu begitu. Jangan terburu nafsu. Saya percaya kalau kita mengelola pengeluaran dengan baik, maka kondisi keluarga kita akan lebih bahagia, sejahtera. Karena tidak terbebani terus oleh macam-macam masalah keuangan. Kata kuncinya untuk mengalami solusi dalam masalah keuangan adalah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita itu harus hidup berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kebutuhan kita sebetulnya nggak terlalu banyak kok. Asal ada makanan, pakaian cukuplah. Tapi keinginan yang berlebih-lebihan itu yang menimbulkan banyak masalah. Nggak ada puas-puasnya. Kerja tujuan apa? Mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Lah sesuap nasinya itu kebutuhan, segenggam berliannya itu keinginan saudara-saudara. Nah mengejar keinginan yang tidak ada habis-habisnya mendatangkan celaka dalam hidup kita. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kita itu harus bisa berkata enough is enough, cukup adalah cukup. Belajar mencukupkan diri. Gaji 3 juta ya dicukup-cukupkan. Gaji 5 juta ya dicukup-cukupkan. Gaji 10 juta ya dicukup-cukupkan. Berapa sih penghasilan yang saudara berkata kalau saya udah penghasilan sekian saya gak usah doa lagi lah sama Tuhan minta ditambah. Untuk hidup di Tasik 3 juta cukup gak? Kurang. 5 juta? Cukup? Kurang juga. 10 juta? Oh kalau udah 10 juta mencukup ya. Begitu saudara sampai 10 juta. Kurang lagi, doa lagi. Udahlah saya doain saudara, penghasilan 20 juta sebulan. Begitu sampai 20 juta, minta doa lagi. Tuhan kalau bisa mah 200 juta. Lah itu serakah itu saudara sekalian. Yang menyebabkan masalah seringkali terjadi. Jadi kembali bukan soal nominalnya. Tapi apakah kita bisa menjaga hati, hidup mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, serakah, tamak. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kenapa menyiksa diri? Kenapa ribut terus? Gara-gara merasa suami tidak bisa mencukupkan kebutuhan keluarga. Padahal sebetulnya hati kita yang merasa tidak cukup. Orang bahagia itu bukan orang yang uangnya banyak. Tapi orang yang keinginannya sedikit. Teloba kahayang. Kalau keinginannya sedikit lebih bahagia saudara. Nggak punya apa-apa. Hayang ini, hayang itu, hayang ini, hayang itu. Waduh repot saudara. Belajar hidup berpada dengan apa yang ada. Ayat terakhir, Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi menurut Alkitab untuk bahagia itu perlu 2 hal. Karunia memiliki
Kedua, kuasa menikmati. Karunia memiliki. Kedua, kuasa menikmati. Kalau saudara harus pilih salah satu, pilih yang mana? Karunia memiliki atau kuasa menikmati? Kuasa menikmati. Untuk menikmati itu tidak harus memiliki loh saudara. Sebab orang yang memiliki belum tentu mendapatkan kuasa untuk menikmati. Misalnya, saya tidak punya villa di puncak. Tapi banyak teman-teman saya yang punya villa. Dan dia bilang kalau mau istirahat pakai aja villa saya. Kalau Bapak sudah pakai enggak? Wah dulu waktu pertama beli mah suka dipakai. Waduh sekarang mah udah malas, udah jarang ke sana. Jadi saya pakai villanya. Siapa yang bayar listrik? Dia. Bayar tukang kebun? Dia. Siapa yang nikmati? Saya. Kan kuasa menikmati saudara sekalian. Ya toh? Jadi tidak harus memiliki semuanya juga. Lihat orang naik beca, saya ingin naik beca. Dan saya ingin menggenjot beca saya sendiri sampai ke gereja Bethel. Kan aneh saudara sekalian. Kalau naik beca menikmati aja becanya. Tidak harus memiliki, yang penting kuasa menikmati. Dan Tuhan itu sebetulnya sudah sering loh memberi berkat kuasa menikmati kepada kita. Cuma kita aja gak sadar. Nikmatilah kehidupan ini dengan sukacita saudara-saudara. Ada orang bilang, nanti saya masih kerja keras. Kalau udah tua, saya akan nikmati semuanya. Belum tentu. Siapa yang bisa jamin kita besok masih ada? Nih kalau Tuhan kasih hidup sama kita hari ini. Nikmati hari ini. Bekerja, beristirahat, berekreasi. Membagi kepada orang lain seimbang. Karena belum tentu kita hidup besok. Nanti kalau saya sudah tua, saya akan nikmati. Bulan depan sakit mati, siapa tahu saudara sekalian. Nih kalau Tuhan kasih sehat sama kita, nikmati saja. Tidak ada orang kerja keras, banting tulang, peras keringat. Dari muda sampai tua, begitu tua. Punya duit memang, tapi di setor ke bank. Bukan di setor ke bank, di setor ke rumah sakit karena sakit-sakitan. Mari cek, makan sate babi paling enak di kota ini. Aduh, darah tinggi. Ini durennya paling enak ini es duren. Aduh kencing manis. Oh kan celaka saudara sekalian. Makan gak bisa, minum gak bisa. Yaudah kalau makan gak bisa, minum gak bisa. Duduk aja duduk, jangan berdiri terus. Aduh gak bisa, ambeien. Kan payah saudara kalau hidup model begini. Jadi kalau kita hari ini bisa menikmati berkat Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Sekali lagi saya bilang. Walaupun saudara orang Kristen doa sungguh-sungguh setiap hari. Bahkan banyak di antara kita yang tidak akan pernah sekaya seperti Lim Siu Leong. Tapi saya lebih bersyukur karena saya yakin kalau saya mati Tuhan sudah jamin rumah di sorga. Tempat yang jauh lebih indah, harta di sorga lebih mulia dari kekayaan yang dimiliki manusia di dunia. Mati masuk neraka, buat apa saudara? Jadi kekayaan abadi di sorga. Sekarang di dunia yang diajarin Alkitab apa? Berfoya-foya? Bermewah-mewah? Tidak. Mencukupkan diri dengan apa yang ada. Mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang penghasilan 3 juta sebulan, bersyukur. 30 juta sebulan, bersyukur. Karena kalau penghasilan 30 juta, wah kalau saya penghasilan 30 juta mau pasti bersyukur. Belum tentu. Kalau saudara sudah ada di level itu, saudara lihat ada orang penghasilan 100 juta, engkau bisa iri. Masalahnya di sini nih. Pernah jalan-jalan sama teman-teman atau ikut retret? Begitu dibagi kunci hotel, wah masuk ke kamar masing-masing. Begitu kita masuk kamar, waduh bagus banget. Karena kita tahu teman kita ada kamarnya sebelah sana, ngadep tembok saudara sekalian. Kita ke sini ngadep pantai, wah bagus pantainya. Wah ini kamar ya, itu pantai, waduh kelihatan. Seneng. Lalu kita keluar, mau lihat kamar yang lain teman kita punya. Begitu teman kita masukin kamarnya, dia lebih tengah saudara sekalian. Pantai juga, tapi pemandangan ke kiri bisa lihat, ke kanan bisa lihat. Kita mah sebelah sini ada tembok di sebelah kanan. Ke sini lihat pantai, ke sini mah tembok. Aduh jadi iri, kunaon saya tadi dia. Dan saat panitia kurang ajar.
Tuh saudara sekalian, tadi mah dia merasa bersyukur karena apa? Dia bandingin sama yang lebih jelek. Sekarang dia bandingin suka sama yang lebih bagus. Kita itu gak bahagia kenapa? Suka banding-bandingin sama orang lain. Betul gak? Kalau kita gak usah bandingin mah bahagia dong dalam hidup ini. Jadi mari kita tidak suka membandingkan. Aduh pasangan saya kok begini ya, pasangan orang lain kok begitu ya. Dulu waktu kawin mah gitar Spanyol, sekarang bass betot. Tuh suka bandingin sih sama orang lain saudara sekalian. Karena itu mulai hari ini mari kita bersyukur dengan apa yang ada. Hidup itu simple, hidup itu sederhana. Banyak mengucap syukur. Karena di mana kita banyak mengucap syukur, kita merasa bahagia, damai sejahtera. Dan kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.